Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian penggemar video saya, seperti saya sebutkan di beberapa saat yang lalu, bahwa sastra Jawa saya ini sekarang ada pembaruan. Saya ganti namanya dengan Sastra Pesona Channel. Jadi percampuran antara sastra bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Diterangkan di sini, bagi Anda yang menggemari bahasa Jawanya, monggo diterusaken, saya tetap membacakan sastra Jawa. Adapun panjenengan ingkang menyukai bahasa Indonesia, sastra Indonesia, monggo mulai video yang lalu satu kalau nggak salah, itu saya sajikan bahasa Indonesianya. Jadi kalau saya mengantar bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, berarti memang channel saya yang ini ya ada Jawa, ada Indonesia. Jadi bagi Anda yang tidak terbiasa berbahasa Jawa, bisa mengikuti bahasa Indonesia, bahasa Indonesianya. Mohon maaf, keliru lagi. Adapun kali ini saya akan menyajikan kepada Anda sebuah cerita yang saya bikin ketika saya masih muda, sekitar tahun 80-an 2-3 yang lalu. Cerita ini pernah dimuat di majalah detektif romantika nomor 0862. Adapun judulnya Badai. Senja beberapa saat tadi telah berlalu. Setapak demi setapak lembayung berkalauan berwarna merah jingga di ufuk barat telah tersapu bersih oleh hamparan-hamparan mega dekat mega yang menghitam. Beduk isak dari surau Kang Museni saat tadi baru dibunyikan oleh penabuhnya. Broto nampak mundar-mandir di sebuah ruangan besar dalam bilik rumahnya. Seraut wajah kusut Masai jelas terpancar dalam wajah penguasa kampung Ringin Pitu yang berusia mendekati 50 tahun tadi. Bulan yang kelihatan cemerlang di ufuk timur, anak-anak desa yang sedang bernyanyi riang di halaman rumah masing-masing, gema jangkrik serta binatang malam yang merdu merayu tak mampu mengusir sedikit pun kegelisahan yang menghunjam dalam dada Broto. Jelas bahwa bagaimanapun ia berusaha membersihkan secerah senyum, namun senyum tadi toh tetap hambar. Benang-benang kusut rajutan kebaluan terang terbaca pada raut muka ketuaannya. Gila, ia mendesis dalam kesenduannya. Rambutnya yang sudah memutih sebagian tadi digaruk-garuk berulang kali, seakan ada jutaan kutu bertengger di kepalanya. Padahal jelas tak terdapat seekor kutu pun yang nangkring di sana. Semuanya tadi hanyalah manifestasi dari rasa kegundahannya belaka. Broto ingin mencaci-caki, mencaci maki, ingin marah, ingin berteriak-teriak, ingin menghantam seseorang, namun ia tahu bahwa tak ada yang mesti dipersalahkan. Tak ada orang yang harus dimarahi, tak ada orang lain yang sempatannya dihukum, tak ada sama sekali. Kesalahannya sendiri itu boleh jadi terbukti. Akulah yang salah, akulah yang luput, akulah yang seyogyanya mendapat hukuman. Kenapa semuanya tadi terjadi pada diriku? Kenapa? Gerutunya dalam kesenduannya. Kemudian diam. Broto menunduk telu. Matanya nanar serta memandang ke setiap sudut ruangan. Gila. Semuanya tampak mentertawakannya. Semuanya kelihatan mengejek, menghina, mencibirkan bibirnya pada Broto. Ya, hanya pada Broto saja. Seakan segala tumpuan kesalahannya tak mungkin termaafkan lagi. Kapan, di mana, dan oleh siapa saja. Kenapa aku begitu mudah terjerembab dalam lingkaran godaan manis yang beracun dari setan? Kenapa
Aduh, kenapa? Umpatnya lagi. Seandainya hal itu tidak terjadi. Alangkah bahagianya hidupku ini. Brak! Meja mengkiat yang tertata rapi di depan hidungnya digebrak 3 kali. Tiba-tiba Broto tertawa. Ia tertawa dalam arti sesungguhnya. Lukas! Suara keras tadi menggema terang dari rongga tenggorokannya manakala ia melihat seseorang lewat di depan hidungnya. Lukas! Penguasa kampung bertubuh kekar, berkumis bablang tadi mengulangi lagi apa yang dipanggilnya. Yang dipanggil tetap diam. Sederet napas terengah-engah jelas memburu di belakang orang yang disebut Lukas tadi. Bagaimana Lukas? Berhasil? Yang namanya Lukas tetap membisu. Perunduk keluh seakan ada beban maha berat bergelantungan di pundaknya. Lukas, bagaimana kesudahan dari utusanku tadi? Broto mengulang lagi pertanyaannya. Yang ditanya tetap beku. Lukas, bagaimana? Bisukah kau? Hah? Lukas bicara, tak mau bicara tetap diam. Kali ini Broto benar-benar berteriak nyaring. Bukan hanya sekedar memanggil saja. Matanya mulai kambuh memerah lagi. Dendam kesumatnya pada setiap makhluk terulang lagi. Yang ditanya masih tetap pada posisinya. Apapun yang terjadi, ia sudah siap. Ditempeleng, dihajar, disepak, dihantam, Lukas sudah pasrah. Ia tak akan melawan sedikit pun. Sebab ia memang sadar bahwa dirinya hanyalah seorang buruh, seorang pembantu agak pandai yang harus menurut semua perintah, bentak dan makian majikannya. Sejak dulu kala hingga kini. Lukas, gagal lagi? Yang ditanya mengangguk keluh. Edian. Hah? Gagal? Broto berteriak lagi. Kata-kata kacung pandir tadi tak ubahnya bak petir di siang hari bolong bagi Broto. Ia memang sudah meramalkannya. Namun kegagalannya kali ini dianggap merupakan siksaan terakhir baginya yang tak berujung pangkal. Tanpa kompromi lagi, dadanya kembali terasa sesak dan teramat sakit. Alunan nafas yang seharusnya begitu landai keluar dari rongga tenggorokannya kini berubah jadi tersengal-sengal. Seakan ada ganjalan maha besar menyumbat peredaran nafasnya. Lukas! Untuk kesan kalinya yang dipanggil tampak gugup. Matanya jadi pendirangan. Selalak tikus yang kebingungan dikejar-kejar kucing ganas. Lukas! Iya Tuan Broto. Coba panggil ibu dan suruh aku belikan obat di kedai ya. Broto berteriak lagi, menggema memantul pada dinding-dinding bisu rumah antiknya, rumah warisan eyangnya yang sudah almarhum. Broto yang setengah pingsan tadi langsung dibopong masuk ke ruang dalam oleh pembantunya, Lukas. Setelah membaringkannya, Lukas cepat-cepat pergi ke dapur, menemui majikan wanitanya, minta uang untuk kemudian pergi ke warung langganannya untuk membeli obat seperti biasa yang pernah dan berkali-kali ia lakukan untuk majikannya. Sesaat berikutnya, usai obat diminumkan pada majikannya, laki-laki tua yang baru berteriak-teriak tadi telah puas terbang ke alam khayal dan mimpinya. Lukas meninggalkannya, menutup pintu sambil keluar pelan-pelan. Hari itu Minggu.
Pertengahan Februari, Broto dengan kaki terinjit-injit datang ke rumah Muluk, tetangga sekaligus supir motor Colt diesel milik Broto, yang selain lurah juga seorang pengusaha armada angkutan kampung yang cukup sukses. Hal ini memang sudah merupakan kebiasaan Broto untuk turba kepada rakyat dan bawahannya. Jadi tak ada orang lain yang merasa curiga ataupun merasa terganggu ketentraman rumah tangganya bersamaan dengan kehadiran Pak Lurah tadi. Rupanya kehadiran penguasa kampung ini lain daripada yang lain dan agak luar biasa. Terbukti langkahnya begitu hati-hati, seakan takut bila ada orang lain yang memperhatikannya. Lewatnya pun via pintu belakang, memotong pagar dan kebun belakang, untuk selanjutnya masuk halaman rumah Muluk lewat jalan setapak dekat kamar mandi. Ada apa? Kok aneh? Kiranya ada sesuatu yang kurang beres kali ini. Terbukti Broto memonjongkan mulutnya ketika istri Muluk baru saja keluar dari kamar mandi. Bagaimana? Broto bertanya pada perempuan bertubuh mulus, nampak muda dan baru beranak satu tadi. Yang diberikan kode mengangguk, seakan berkata oke dengan tamu langganannya itu. Tamu langganannya tersebut. Kenapa langganan? Sebab hal ini sudah berulang kali terjadi pada kedua orang cucu Adam Hawa ini. Sungguh kok, seperti hari-hari kemarin, ketika Muluk sedang kerja, Broto pasti datang sendirian dalam suatu urusan penting dengan istri rakyatnya tadi. Apa? Entahlah, yang jelas memang ada permainan antara keduanya secara ilegal. Sebab merasa mendapat lampu hijau, Broto jadi keranjingan untuk melakukannya, hingga ia tak mampu berpikir secara wajar tentang keselamatan serta nama baik diri pribadi plus keluarganya. Yang penting senang, dan yang ia katakan senang tadi nyatanya mirip bumerang yang siap menghancurkan dirinya sendiri. Nyatanya, baru saat mereka tenggelam dalam bara api keniscayaan, kedengaran suara brak, duar, pintu tergedor dari luar. Jelas ada insan yang menahan amarahnya dari arah luar pintu. Duar, sekali lagi pintu didobrak dengan sepatu boot yang keras, membuat yang ada di dalam makin mencut nyalinya. Walau demikian, yang ada di dalam masih sempat bertanya, "Siapa itu?" Tak ada jawaban. Pertanyaan tadi terulang lagi, tetap tak ada jawaban sama sekali. Sebagai gantinya, peruang, sebilah pedang yang terhunus tertujukan pada wajah Broto yang makin ketakutan setelah makin sadar siapa yang datang. Muluk, ya Muluk. Kenapa sepagi ini ia sudah datang? Kenapa? Mungkinkah penyelinganku dengan istrinya sudah terdengar? Sudah sempat didengarnya, pikir Broto berkali-kali. Gila, setan. Ternyata kecuragaanku selama ini benar-benar menjadi kenyataan. Kau, Pak Broto, telah main serong dengan istriku. Gila. Bila kata-kata tadi telah habis terucapkan, bilah pedang tadi telah lebih gesit berkelebat menghantam tubuh Broto. Untung ia masih sempat menghindar, hingga kematian konyol mampu terhindarkan olehnya. Hanya sebekas luka kecil menembus kulit lewat sela-sela kemejanya yang koyak-koyak jadi mangsa ganas pedang Muluk yang kesetanan. Sebelum bacaan-bacaan berikutnya terulang, Broto segera kabur menyelamatkan diri lewat dapur. Muluk berusaha mengejar, namun kalah gesit dengan Broto yang memang punya ilmu bela diri dan cara lari yang cukup terpuji tadi. Broto tak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Ia marah tadi. Siapa? Ada apa selanjutnya?
ketika ia marah, ketika Muluk marah, ia tiba-tiba tak sadarkan diri. Antara sadar dan tidak, ia sudah tidak mungkin lagi membawa dirinya pergi lebih jauh lagi. Di dalam rumahnya, ia merenung, dipandangnya langit-langit rumah yang membisu. Tidak, aku tak akan sudi memaafkannya. Begitu bentak Muluk saat setelah utusan Pak Lurah tiba di rumahnya. Orang tadi disuruh Pak Lurah untuk mendamaikan suasana. Namun Den Lurah bukan hanya sekedar minta maaf begitu saja loh Pak Muluk. Bujuk Niman, si Kabayan yang memang ahli dalam hal main mak jomblangan ini. Tidak, terlalu besar kesalahan Pak Broto untuk bisa diberi ampun. Ngotot terus kemauan Muluk. Saya kira untuk sementara sekian saja dulu, nanti disambung pada episode berikutnya. Mohon maaf, sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.